Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dosen aku mata kuliah Manajemen Risiko Perbankan Syariah, Ibu Dr. Yuke Rahmawati MA, serta perwakilan dari masing-masing lembaga. Ada dari OJK, ada dari Bank Cahaya Syariah, ada dari Nasabah, ada dari Asmisindo, dan ada dari Bank Indonesia. Pada sesi pagi hari ini, saya Muhammad Husin Nugraha selaku moderator yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan melakukan sesi FGD, yaitu membahas studi kasus tentang rekening dorman. Untuk itu, kita akan membahas kasus rekening dorman yang terjadi pada nasabah Bank Cahaya Syariah. Sebelum kita masuk kepada sesi pembahasan studi kasus, mari kita dengarkan penyampaian company profile dari Bank Cahaya Syariah. Kepada perwakilan Bank Cahaya Syariah, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini adalah ingin memaparkan tentang profil dari Bank Cahaya Syariah itu sendiri. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Arsi Putra selaku Direktur Utama. Lalu di samping saya di sini ada Wakil Direktur Utama yaitu Sarah. Selanjutnya ada Muhammad Haidar Marullah selaku Komisaris Utama dan wakilnya Dina. Lalu yang dua yang di ujung sana itu ada Direktur Manajemen Risiko serta Direktur Teknologi Informasi yaitu Halda dan Nabila. Next, pertama di sini ada visi dan misi dari perusahaan kami. Visinya adalah menjadi bank syariah nasional yang terpercaya, inklusif dan berkelanjutan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, bank berupaya untuk menjadi sesuatu yang dipercaya oleh masyarakat. Unsur inklusif di sini itu berarti bank berupaya membangun layanan keuangan yang menyeluruh dari segala kalangan masyarakat, terutama UMKM, serta harapan untuk perusahaan sendiri yang berkelanjutan. Untuk mencapai visi tersebut, bank menerapkan beberapa misi, diantaranya ada 5. Yang pertama, menyediakan produk dan layanan sesuai dengan prinsip syariah. Lalu yang kedua, menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko secara terintegrasi. Lalu yang ketiga, ada memperkuat tata kelola perusahaan. Lalu yang keempat, ada mengoptimalkan pemanfaatan layanan digital, serta yang terakhir adalah berkontribusi dalam pengembangan ekonomi secara nasional. Selanjutnya ada skala dari Bank Cahaya Syariah. Bank kami ini sudah lingkup secara nasional, meliputi segmen retail, payroll, serta UMKM. Nah, di sini ada beberapa prinsip operasional yang bank kami terapkan, diantaranya ada 4, yaitu prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, lalu ada good corporate governance atau tata kelola perusahaan, serta yang terakhir ada manajemen risiko. Pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh wakil saya. Di sini saya akan menjelaskan kerangka manajemen risiko yang ada pada Bank Cahaya Syariah. Nah, jadi bank kami ini menyusun kerangka manajemen risiko itu berdasarkan pada pedoman visi, misi, dan rencana strategis bank. Tetapi juga disesuaikan dengan ukuran bank, kompleksitas usaha bank, tingkat risiko yang diambil, serta tetap mematuhi peraturan yang berlaku dan prinsip syariah. Sini ada beberapa komponen utama untuk kerangka manajemen risiko. Yang pertama adalah penetapan risiko. Jadi bank kami itu menentukan jenis risiko apa saja yang melekat pada setiap kegiatan usaha berdasarkan hasil analisa. Selanjutnya itu ada penetapan metode. Jadi di sini bank kami menetapkan cara atau metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko. Selanjutnya itu ada penetapan data. Di sini bank kami menetapkan data apa saja yang wajib dilaporkan, bagaimana format laporannya, dan informasi apa saja yang harus dimasukkan ke dalam laporan manajemen risiko. Terus yang keempat ada penetapan kewenangan. Jadi kami menetapkan kewenangan dan batasan limit secara bertingkat sesuai dengan tingkat risiko transaksi. Yang kelima itu ada penetapan
peringkat profil risiko. Jadi kami menetapkan peringkat profil risiko yang digunakan sebagai dasar perbaikan terhadap kegiatan usaha tertentu. Nah, peringkat ini juga digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko. Yang keenam itu ada struktur organisasi. Ini struktur organisasi ini menjelaskan secara jelas peran dan tanggung jawab di Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Komite, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Operasional, dan Satuan Kerja Pendukung lainnya. Terus yang ketujuh itu ada penetapan sistem pengendalian. Jadi kami menetapkan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, ketentuan internal bank, dan prinsip syariah. Yang terakhir itu ada business continuity management atau kebijakan rencana kelangsungan usaha. Nah, bank kami itu menetapkan kebijakan rencana kelangsungan usaha untuk menghadapi kemungkinan kondisi internal dan eksternal yang paling buruk. Nah, kebijakan ini tuh mencakup rencana kelangsungan usaha, rencana pemulihan bencana, dan rencana darurat agar operasional dan kelangsungan usaha bank tetap dipertahankan. Selanjutnya penerapan manajemen risiko yang akan dijelaskan oleh Dilan. Oke, selanjutnya di sini bank menerapkan manajemen risiko terpadu, yaitu ada risiko operasional, risiko hukum, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Nah, dalam risiko operasional ini bank itu menghadapi risiko operasional akibat kelemahan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan kejadian eksternal. Nah, risiko ini juga itu dapat terjadi di seluruh aktivitas bank, sehingga diterapkan framework atau pengelolaan risiko operasional secara menyeluruh pada seluruh lini, yaitu first line, second line, dan third line. Dan dalam risiko operasional ini itu dibagi dalam beberapa bagian, yaitu pemisahan fungsi, strategi pengelolaan, identifikasi dan pengukuran, serta mitigasi risiko. Dalam pemisahan fungsi, bank menerapkan segregation of duties atau melalui pemisahan peran maker, checker, dan approver, serta mekanisme dual control dalam setiap transaksinya. Lalu strategi pengelolaan kebijakan risiko operasional itu diintegrasikan ke dalam proses bisnis dan didukung pengendalian umum dan spesifik di tiap lininya. Nah, bank juga memiliki kebijakan pendukung seperti BCM, anti fraud, risiko kerja sama pihak ketiga, dan risiko TI yang dievaluasikan minimal setahun sekali. Lalu identifikasi dan pengukuran. Nah, risiko diidentifikasi melalui RCSA, risk mapping, dan event analysis termasuk emerging risk. Nah, pengukuran itu dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Nah, menggunakan RCSA, KRI, dan LED serta didukung basis data kerugian operasional. Lalu dalam risiko operasional ini itu juga ada mitigasi risiko. Nah, mitigasi ini juga itu dilakukan melalui pengamanan TI, asuransi, outsourcing, dan peninjauan prosedur secara berkala, serta penetapan dan evaluasi limit transaksi operasional di seluruh unit dan kanal elektronik. Lalu dalam risiko hukum ini itu adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis seperti ketidaksempurnaan kontrak, pengikatan agunan, serta ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan. Nah, dalam risiko ini itu dapat menimbulkan kerugian material maupun imaterial dan berdampak langsung pada kinerja keuangan bank akibat nilainya signifikan. Nah, dalam pengukuran risiko hukum ini itu dilakukan dengan menilai potensi kerugian dari tuntutan litigasi, pembatalan perjanjian akibat kelemahan perikatan, serta perubahan regulasi yang menyebabkan produk dan aktivitas bank tersebut itu tidak sesuai dengan ketentuan. Lalu dalam pengelolaannya, bank itu melakukan review kebijakan dan SOP sehingga memperkuat fungsi organisasi hukum, melakukan standarisasi akad dan perjanjian sesuai dengan regulasi, serta menetapkan kebijakan cadangan perkara dan mengantisipasi potensi tuntutan hukum. Lalu selanjutnya yang ketiga itu ada risiko kepatuhan. Nah, risiko kepatuhan ini itu adalah risiko yang timbul akibat kegagalan bank dalam mematuhi peraturan perundang-undangannya. Nah, bank juga wajib mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.
pemerintah, Bank Indonesia, OJK, dan Dewan Syariah Nasional, termasuk ketentuan terkait KPMM, kualitas aset produktif, PPA, BMPP, GCG, dan RBB. Nah, ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut itu dapat mengganggu kelangsungan usaha bank. Nah, pengelolaan risiko kepatuhan ini itu dilakukan melalui peningkatan pemahaman dan penerapan GCG serta kode etik penyusunan dan pelaporan GCG kepada OJK, penguatan KYC, APU, dan PPT. Nah, pelaksanaan sertifikasinya juga serta kerjasama dengan Dewan Pengawas Syariah dan fungsi kepatuhan syariah untuk memastikan seluruh produk dan aktivitas bank sesuai dengan prinsip syariah. Lalu yang terakhir itu ada resiko reputasi. Nah, dalam resiko reputasi ini itu bersumber dari berbagai aktivitas bank seperti pemberitaan negatif di media, keluhan nasabah, penurunan kinerja, kelemahan tata kelola, pelanggaran etika, dan gugatan hukum. Nah, resiko ini juga itu berdampak pada penurunan kepercayaan publik terhadap bank. Nah, untuk mengelolanya ini, itu bank itu menetapkan strategi dan prosedur komunikasi dalam menyikapi publikasi negatif, menangani keluhan nasabah, serta menggunakan media secara efektif. Nah, bank juga itu memiliki protokol manajemen krisis yang mencakup struktur dan standar prosedur penanganan krisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya di sini saya mengucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan atau menyempatkan waktunya kepada saya selaku nasabah dari Bank Cahaya Syariah untuk menyampaikan keluhan saya sebagai nasabah dari Bank Cahaya Syariah. Di sini perkenalkan dulu, nama saya Nabila, pemilik rekening tabungan yang sebelumnya digunakan sebagai rekening payroll. Nah, rekening tersebut itu memang sudah lama tidak saya gunakan sejak saya berpindah tempat kerja. Namun rekening itu tuh masih terdaftar atas nama saya dan masih muncul di aplikasi mobile banking Bank Cahaya Syariah. Nah, pada bulan lalu saya di sini secara tidak sengaja mentransfer dana sebesar 50 juta ke rekening tersebut. Karena memang di sini salah saya karena saya salah dalam memilih rekening tujuan. Nah, setelah dana masuk, di sini saya mencoba mendatangi kantor cabang untuk memastikan status rekening dan menarik dana tersebut. Nah, di sini pihak bank menyampaikan bahwa rekening saya itu telah berstatus dormant dan saya hanya dapat menarik dana saya sebesar 35 juta. Sementara 15 juta lainnya itu telah dibukukan dengan alasan rekening tersebut telah diblokir oleh PPATK. Nah, sebagai nasabah di sini saya memang memahami bahwa bank ini kan memiliki kewajiban untuk menjalankan prinsip kehati-hatian serta mematuhi ketentuan pencegahan dari pencucian uang. Namun, saya juga di sini merasa dirugikan karena dana tersebut itu adalah dana pribadi saya yang sah dan tidak pernah digunakan untuk aktivitas yang memang melanggar konteks hukum. Nah, saya juga telah mencoba mengajukan keberatan ke PPATK dengan mengisi formulir yang disediakan serta menghubungi melalui email dan saluran komunikasi lainnya. Namun hingga saat ini saya belum mendapatkan penjelasan yang jelas selain pemberitahuan standar bahwa rekening saya ternyata telah diblokir. Nah, oleh karena itu di sini saya ingin meminta penjelasan resmi dari pihak Bank Cahaya Syariah mengenai yang pertama dasar dari pembekuan sebagian dana pada rekening saya, lalu prosedur dan estimasi waktu penyelesaian yang jelas serta pendampingan aktif dari pihak bank dalam proses koordinasi saya dengan PPATK. Nah, sebagai nasabah, saya berharap Bank Cahaya Syariah di sini tuh dapat memberikan perlindungan terhadap hak saya, lalu transparansi informasi serta solusi yang adil tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap regulasi. Nah, saya berharap keluhan ini dapat ditindaklanjuti secara profesional agar dana saya tuh dapat segera dicairkan sepenuhnya dan kejadian serupa tidak terulang kembali di kemudian hari. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan tanggung jawab dari pihak Bank Cahaya Syariah. Kemudian untuk selanjutnya mungkin ada tambahan dari rekan saya sesama nasabah juga. Pada ini persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Virginia Nisa yang merupakan nasabah dari Bank Cahaya Syariah dan akan menanggapi keluhan yang disampaikan oleh Nadila. Nah, setelah mendengar kasus ini, saya merasa khawatir karena saya pun memiliki rekening lama yang sudah tidak aktif
aktif namun belum ditutup secara resmi. Nah, sebelumnya saya tidak mengetahui nih bahwa rekening dorman berpotensi diblokir dan dapat menimbulkan kendala apabila suatu saat terjadi transaksi. Meskipun dana yang digunakan adalah dana pribadi yang sah. Kejadian ini menunjukkan bahwa risiko tersebut tidak hanya dialami satu nasabah, tapi berpotensi berdampak pada banyak nasabah lain yang memiliki rekening lama atau jarang digunakan. Oleh karena itu, saya berharap Bank Cahaya Syariah dapat memberikan edukasi dan pemberitahuan yang lebih jelas kepada nasabah Bank Cahaya Syariah sendiri terkait status rekening dorman dan langkah pencegahannya bagaimana, agar kejadian serupa tidak terulang lagi dan tidak menimbulkan keresahan. Terima kasih atas perhatiannya, tanggung jawab. Baik, terima kasih atas penjelasannya yang disampaikan oleh nasabah Bank Cahaya Syariah. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari pihak Bank Cahaya Syariah mengenai studi kasus tersebut dan termasuk risiko yang terkait dan kebijakan yang akan diterapkan oleh bank ke depannya. Untuk itu saya persilakan kepada pihak Bank Cahaya Syariah untuk menyampaikan. Ya, terima kasih atas keluhan yang diberikan oleh para nasabah. Bapak Ibu, izinkan kami menjelaskan secara singkat kasus yang menjadi keluhan Ibu Nadila dan Ibu Virginia yang terhormat. Dari keluhan yang kami terima, kasus ini bermula dari seorang nasabah Bank Cahaya Syariah yang memiliki rekening tabungan yang dulu digunakan sebagai rekening payroll. Namun setelah beliau berpindah pekerjaan, rekening tersebut tidak lagi digunakan selama lebih dari 1 tahun, sehingga secara sistem tercatat sebagai rekening dorman. Pada suatu waktu, nasabah tidak sengaja mentransfer dana sebesar 50 juta ke rekening dorman tersebut melalui mobile banking karena rekening lama masih tersimpan di daftar rekening miliknya. Setelah dana masuk, nasabah menyadari bahwa dana tersebut tidak dapat sepenuhnya ditarik sehingga beliau datang ke kantor cabang untuk meminta penjelasan. Nah, dari sisi internal bank, sistem kami mendeteksi beberapa hal penting. Pertama, rekening tersebut memang berstatus dorman. Yang kedua, terdapat transaksi masuk dengan nominal besar yang tidak sesuai dengan pola historis rekening. Kondisi ini menimbulkan resiko operasional seperti potensi penyalahgunaan rekening pasif, resiko fraud, pencucian uang, maupun resiko pencucian identitas. Sebagai bentuk pengendalian internal dan kehati-hatian, Bank Cahaya Syariah kemudian melakukan beberapa langkah. Rekening ini ditandai sebagai rekening dorman beresiko, lalu dilakukan pembekuan sementara sebagian dana sebagai langkah preventif. Bank juga meminta nasabah melakukan verifikasi ulang data dan klarifikasi sumber dana, serta berkoordinasi dengan PPATK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami menegaskan bahwa pembekuan ini bersifat sementara dan bukan untuk merugikan nasabah. Setelah proses verifikasi selesai dan tidak ditemukan indikasi pelanggaran, rekening kembali dibuka secara penuh dan dana nasabah dapat dicairkan. Intinya, langkah ini kami lakukan untuk melindungi dana nasabah, mencegah penyalahgunaan rekening dorman, serta menjaga kepercayaan dan keamanan sistem perbankan syariah. Selanjutnya, penyelesaian kasus ini akan dijelaskan oleh Direktur Risk Management dan Direktur Informan Teknologi. Padanya dipersilakan. Oke, baik. Di sini kita mulai menganalisis dari bagian manajemen risikonya. Di sini untuk kasus yang dialami oleh nasabah Nadila dan nasabah Firsa, bahwa di sini itu termasuk ke dalam risiko operasional, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko reputasi. Mengapa dikatakan masuk terhadap 4 risiko ini? Yang pertama, kita fokus ke dalam risiko operasionalnya. Nah, dalam risiko operasional, kasus rekening dorman ini itu timbul akibat potensi kegagalan proses internal di bank tersebut karena ada kesalahan di sistem internalnya dan risiko kesalahan manusia dalam pengelolaan rekening nasabah, karena rekening dorman ini sudah diketahui bahwa rekening yang tidak menunjukkan aktivitas dalam beberapa waktu tertentu, yang dimana kita tidak bisa membandingkan dengan transaksi yang tiba-tiba ada gitu. Jadi kondisi ini tuh memungkinkan rekening itu rentan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Lalu jika risiko operasional ini dalam kasus ini itu dapat diidentifikasikan dalam beberapa bentuk utama. Yang pertama yaitu risiko fraud, di mana kemungkinan rekening dorman ini digunakan oleh pihak yang memang bukan pihak sebenarnya. Lalu yang kedua itu adalah risiko kecurian identitas, yang dimana tadi karena digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maka identitas nasabah yang sebenarnya itu akan disalahgunakan. Lalu yang ketiga itu ada risiko
kegagalan sistem atau prosedur, yaitu apabila sistem bank ini tidak mampu mendeteksi dini transaksi tidak wajar pada rekening pasif, itu bisa termasuk ke prosedur internal yang tidak mengatur perlakuan khusus terhadap rekening dorman ini. Jadi apabila risiko operasional pada rekening dorman ini tidak dikelola dengan baik, bank itu bisa berpotensi mengalami kerugian finansial akibat transaksi fraud, terus meningkatnya beban operasional untuk penyelesaian kasus tersebut, serta temuan kelemahan pengendalian internal bank tersebut. Jadi pengelolaan rekening dorman ini tidak dapat dipandang sebagai kebijakan alternatif semata karena sebagai bagian dari pengendalian risiko operasional untuk melindungi dana nasabah dan menjaga keandalan operasional bank Cahaya Syariah itu sendiri. Lalu kita masuk ke risiko hukum. Kenapa dikatakan kasus tersebut masuk ke risiko hukum? Karena risiko hukum dalam kasus rekening dorman ini itu muncul dari potensi tuntutan hukum atau sengketa antara bank dan nasabah. Karena mungkin kerugian akibat penyalahgunaan rekening. Jadi bank itu dianggap lalai dalam mengelola pengamanan yang memadai terhadap rekening pasif tersebut. Jadi dalam konteks ini, pengelolaan rekening dorman ini menjadi bagian dari upaya bank untuk bisa mencegah terjadinya risiko hukum ini yang dapat merugikan bank secara finansial maupun reputasional. Lalu risiko hukum dalam kasus ini itu dapat muncul dalam beberapa bentuk. Yang pertama, karena potensi gugatan perdata dari nasabah apabila terjadi kerugian dana akibat penyalahgunaan rekening dorman tersebut. Lalu yang kedua, itu ada potensi sanksi administratif dari regulator terkait. Terus ada yang ketiga, itu ada risiko ketidakpastian hukum akibat perbedaan penafsiran terhadap kewenangan bank dalam mengambil tindakan pengamanan, khususnya memang kalau misalkan kita komunikasinya kurang terhadap nasabah. Jadi itu bisa mengakibatkan risiko hukum tersebut terjadi. Lalu apabila risiko hukum itu tidak dikelola secara preventif, jadi bank itu berpotensi menghadapi kerugian finansial akibat biaya penyelesaian sengketa tadi terhadap bank dan nasabah, lalu denda atau kompensasi kepada nasabah. Jadi langkah pengamanan rekening dorman ini merupakan bentuk mitigasi risiko hukum untuk melindungi kepentingan bank dan nasabah serta memastikan bahwa setiap tindakan bank itu memiliki dasar hukum dan prosedur. Oke, mungkin sebelumnya ini tuh menjelaskan dari risiko operasional dan risiko hukum. Nah, selanjutnya yaitu ada risiko kepatuhan. Nah, dalam kasus rekening dorman ini kita lihat bahwa kita masuk ke risiko kepatuhan. Nah, dalam kasus rekening dorman ini muncul ketika bank tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban sebagai regulatif terkait adanya pemantauan berkelanjutan terhadap nasabah dan rekeningnya. Nah, makanya itu rekening yang tidak aktif dalam jangka waktu tertentu berpotensi tidak lagi mencerminkan profil risiko dalam aktual nasabah, baik dari sisi identitas, tujuan, penggunaan rekening maupun pola transaksi. Nah, apabila rekening dorman tersebut dibiarkan tanpa verifikasi dan pemantauan lanjutan, bank berisiko melanggar ketentuan kepatuhan yang mengharuskan adanya kesesuaian antara profil nasabah dan aktivitas transaksi. Nah, dalam konteks ini tuh risiko kepatuhan tidak semata-mata muncul karena adanya transaksi yang melanggar hukum, tetapi juga karena potensi ketidakpatuhan bank dalam menjalankan kewajiban pengawasan dan pembaruan data nasabah sebagaimana diatur oleh regulator. Nah, dari bentuk risiko ini yang melekat dalam kasus, risiko kepatuhan pada rekening dorman ini tuh bercermin dalam beberapa aspek utama. Yang pertama, risiko tidak terpenuhinya kewajiban ongoing monitoring, yaitu pemantauan aktivitas rekening secara berkelanjutan meskipun rekening tersebut tidak aktif. Kedua, resiko ketidaksesuaian penerapan prinsip know your customer dan customer due diligence, karena data nasabah ini tuh lama tidak diperbarui dan juga berpotensi sudah tidak relevan dengan kondisi aktual nasabah. Yang ketiga yaitu ada resiko terjadinya penggunaan rekening untuk transaksi transaksi yang tidak sesuai dengan tujuan awal pembukaan dari rekening.
yang dapat menimbulkan temuan ketidakpatuhan dalam pemeriksaan regulator. Nah, dari ketiga bentuk itu menunjukkan bahwa rekening dorman ini dapat menjadi celah kepatuhan apabila tidak dikelola dengan bijak dan prosedur yang jelas. Nah, kalau dari sisi resikonya, kalau dari sisi operasionalnya itu apabila risiko kepatuhan dari rekening dorman tidak dikelola dengan baik, bank berpotensi menghadapi sanksi administratif dari regulator, mulai dari teguran tertulis hingga kewajiban perbaikan sistem dan prosedur internalnya. Nah, selain itu dari temuan ketidakpatuhannya ini dapat mempengaruhi penilaian dari tingkat kesehatan bank dan aktivitas penerapan manajemen risiko secara keseluruhannya. Nah, berdasarkan dari hal yang sudah saya sampaikan, kasus rekening dorman ini tuh secara jelas mengandung adanya risiko kepatuhan, karena ini juga berkaitan dengan kewajiban dari bank untuk mematuhi regulasi mengenai pemantauan berkelanjutan KYC dan CDD. Dari pengelolaan rekening dorman ini tuh tidak hanya berfungsi sebagai pengendalian risiko operasional, tapi juga sebagai bentuk kepatuhan bank terhadap ketentuan regulator. Nah, yang terakhir itu ada risiko reputasi. Nah, kenapa sih kasus rekening dorman ini termasuk adanya masuknya risiko reputasi? Nah, dari risiko reputasi ini tuh timbul adanya potensi dari persepsi negatif masyarakat terhadap bank. Apabila terjadinya kegagalan pengamanan rekening nasabah, bank ini sebagai lembaga kepercayaan dari publik sangat bergantung pada keyakinan nasabah bahwa dana mereka dikelola secara aman dan profesional. Dan juga kalau bentuknya resiko dari reputasi ini tuh resiko reputasi pada rekening dorman muncul dalam beberapa bentuk. Yang pertama yaitu adanya menurunnya kepercayaan nasabah apabila bank yang dianggap tidak memiliki sistem pengamanan yang memadai terhadap rekening pasif. Yang kedua yaitu ada potensi dari pemberitaan negatif di media massa atau media sosial apabila terjadi penyalahgunaan rekening yang dapat menyebar secara cepat dan memperbesar dampak regulasinya. Yang ketiga yaitu persepsi bahwa bank lebih mengutamakan dan kepentingan internal dibanding adanya perlindungan nasabah tersebut. Oke, mungkin kalau kita lihat dari dampak risiko reputasi ini tuh kita lihat bahwa apabila risiko reputasi tidak dikelola secara efektif, dampaknya itu bersifat jangka panjang dan sulit dipulihkan. Nah, bank berpotensi kehilangan kepercayaan nasabah yang tercermin dari penurunan adanya loyalitas, dan terus juga berkurangnya dana pihak ketiga serta meningkatnya kehati-hatian masyarakat dalam menggunakan produk dan layanan bank. Sekian dari saya. Baik, memasuki agenda berikutnya kita akan mendengarkan paparan dari Bank Indonesia terkait regulasi risiko dan pandangan terhadap studi kasus yang tadi dibahas. Pada perwakilan Bank Indonesia, saya persilakan. Baik, selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada perwakilan dari Bank Cahaya Syariah, OJK, nasabah serta dari Asbisindo. Kami perwakilan dari BI selaku bank sentral dan penengah di antara Bank Cahaya Syariah dan nasabah akan memaparkan tanggapan terkait risiko yang terjadi, problem maksudnya yang terjadi. Nah, Bank Indonesia ini kan sebagai bank sentral Republik Indonesia yang bersifat independen dan tidak mencari keuntungan. Nah, Bank Syariah ini juga berperan sebagai menjaga stabilitas perekonomian nasional. Fungsi dari BI itu sendiri itu sebagai kebijakan moneter, kedua sebagai sistem pembayaran, dan ketiga kebijakan mikroprudensial. Terus tanggung jawab dari BI itu sendiri itu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap rupiah. BI juga harus menjalankan kebijakan yang kredibel dan transparan serta menyampaikan informasi kebijakan secara jelas kepada publik. Selanjutnya peraturan-peraturan yang sesuai dengan permasalahan tadi akan disampaikan dengan ibu-ibu dari BI itu sendiri. Terima kasih. Baik, di sini saya sebagai perwakilan dari Bank Indonesia akan menjelaskan beberapa risiko yang dialami oleh Bank Cahaya Syariah itu sendiri.
untuk menjelaskan juga kepada nasabah kenapa hal tersebut yang sudah dipaparkan tadi tidak dapat terjadi. Jadi dalam kasus rekening dorongan yang terjadi di Bank Cahaya Syariah ini, Bank Indonesia tuh memandang bahwa isu utama yang muncul berada pada ranah risiko operasional, risiko hukum yang tadi sudah dijelaskan juga, dan juga risiko kepatuhan dan risiko reputasi. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari risiko operasional dan juga risiko hukum. Jadi pada ranah risiko operasional ini khususnya yang bersumber dari proses internal bank, sistem teknologi informasi dan faktor manusia, hal ini itu sejalan dengan definisi risiko operasional dalam PBI nomor 13/23 PBI /2011 yang menyebutkan bahwa risiko operasional ini itu dapat timbul akibat kegagalan proses internal, kesalahan manusia maupun kegagalan sistem. Jadi kasus ini tuh bermula ketika rekening yang sudah lama tidak aktif atau dorman menerima dana dalam jumlah besar melalui mobile banking. Nah, dari sudut pandang operasional, kondisi ini tuh secara otomatis memunculkan red flag system. Jadi karena transaksi tersebut itu tidak sesuai dengan profil historis rekening itu sendiri. Jadi dalam rangka manajemen risiko ini, Bank Indonesia tuh justru mewajibkan bank untuk tidak bersikap pasif terhadap anomali transaksi semacam ini. Berdasarkan pasal 12 PBI nomor 13/23/2011, bank ini tuh wajib melakukan identifikasi, pemantauan dan juga pengendalian terhadap risiko yang bersifat material. Jadi rekening dorman ini yang menerima dana signifikan ini jelas termasuk risiko material karena berpotensi disalahgunakan, yang tadi sudah dijelaskan juga menimbulkan fraud atau pencucian uang. Oleh karena itu, pendanaan rekening dan pemeriksaan lanjutan yang dilakukan oleh bank dapat dipahami sebagai bagian dari pengendalian risiko operasional, bukan tindakan yang merugikan nasabah. Selain itu, karena transaksi ini dilakukan melalui mobile banking, maka risiko operasional juga berkaitan dengan risiko teknologi informasi yang dimana ada di dalam PBI nomor 9/15/PBI/2007 yang menegaskan bahwa bank ini tuh wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam seluruh aktivitas elektronik banking, termasuk pemantauan risiko dan audit trail. Justru kegagalan sistem dalam mendeteksi transaksi ini tuh tidak wajar, akan menunjukkan kelemahan pengendalian operasional dari bank itu sendiri. Dari risiko operasional tersebut, kemudian muncul risiko hukum sebagai risiko lanjutan. Jadi dalam PBI nomor 13/23/2011, risiko hukum ini timbul akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis. Jadi rekening dorman yang dimiliki nasabah ini memiliki kerentanan hukum yang lebih tinggi karena minim aktivitasnya dan data nasabah yang berpotensi tidak diperbaharui. Jadi jika bank tidak melakukan pengamanan, bank justru dapat dianggap lalai. Oleh karena itu, langkah Bank Cahaya Syariah berupa pembukaan sementara, verifikasi ulang, dan klarifikasi sumber dana dapat dipahami sebagai mitigasi risiko hukum yang bersifat preventif sepanjang dilakukan berdasarkan kebijakan yang sah, dikomunikasikan secara transparan dan bersifat sementara. Dari perspektif Bank Indonesia sendiri, langkah ini tuh bertujuan untuk menjaga kepastian hukum untuk melindungi nasabah dan menjaga keandalan sistem perbankan. Selanjutnya, risiko kepatuhan dan reputasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi menambahkan kasus rekening dorman di Bank Cahaya Syariah tidak hanya berkaitan dengan risiko operasional, tapi juga risiko kepatuhan. Bank wajib mematuhi ketentuan regulator termasuk PBI nomor 13/23/PBI/2011 dan PJOK nomor 65/PJOK 03/2016 khususnya terkait penerapan KYC serta AKU PPT. Rekening dorman yang tiba-tiba menerima dana besar beresiko disalahgunakan, sehingga verifikasi sumber dana dan tujuan dana menjadi kewajiban. Tindakan pendanaan rekening, verifikasi kepada nasabah, dan pembekuan sementara dana dipandang sebagai bentuk kepatuhan aktif, bukan pelanggaran hak nasabah. Sebagai bank syariah, kewajiban ini juga mencakup kepatuhan terhadap prinsip syariah dan pengawasan DPS guna memastikan kehalalan sumber dana. Pembekuan sementara dana berpotensi menimbulkan persepsi negatif jika tidak disertai dengan komunikasi yang jelas. Namun, risiko reputasi justru lebih besar apabila bank lalai melakukan pengawasan hingga memicu kasus hukum atau pencucian uang yang terekspos oleh publik. Oleh karena itu, langkah mitigasi yang dilakukan Bank Cahaya Syariah tujuan menjaga reputasi jangka panjang, pengelolaan komunikasi yang transparan, responsif, dan memberikan kepastian kepada nasabah menjadi kunci agar mitigasi risiko tidak berubah menjadi sentimen negatif. Dengan pendekatan yang tepat, tindakan preventif ini dapat memperkuat citra bank sebagai lembaga yang prudent, patuh, dan bertanggung jawab. Jadi saya akan menjelaskan
menjelaskan solusi untuk bank syariah. Nah, bank syariah ini perlu menerapkan solusi terpadu agar mampu bersaing dan tetap patuh pada prinsip syariah. Nah, upaya utamanya ini meliputi peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan sertifikasi syariah, inovasi produk yang relevan dengan kebutuhan pasar terutama sektor UMKM dan ekonomi real, serta percepatan digitalisasi layanan untuk meningkatkan efisiensi dan inklusi keuangan. Nah, selain itu juga penguatan manajemen risiko berbasis prinsip syariah penting untuk menjaga stabilitasnya bank. Nah, rendahnya literasi masyarakat diatasi melalui edukasi keuangan syariah yang berkelanjutan, sementara sinergi regulasi dan penguatan ekosistem ekonomi syariahnya ini diperlukan guna mendukung pertumbuhan bank syariah yang inklusif dan berkelanjutan. Di sini saya akan menambahkan solusi untuk bank syariah agar kejadian seperti ini tuh bisa diminimalisir ke depannya. Jadi yang pertama tuh bank syariah tuh harus fokus membiayai rantai nilai halal dari hulu ke hilir. Nah, jika nasabah berada dalam ekosistem bisnis yang saling terhubung, maka transaksi harian mereka akan otomatis melewati bank sehingga rekening akan tetap aktif dan risiko gagal bayar pun terminimalisir. Lalu yang kedua, integrasikan produk perbankan dengan dana sosial Islam seperti zakat, wakaf, atau dan lain-lain. Nah, aktivitas rutin seperti pengelolaan hasil wakaf atau auto debit sedekah memberikan alasan spiritual bagi nasabah untuk menjaga rekeningnya tetap bergerak. Lalu yang ketiga, manfaatkan instrumen likuiditas seperti Sukbi dan akad repo syariah yang telah kami sediakan sebagai efisiensi dari atau jalan tol untuk likuiditas, memungkinkan Anda menekan biaya layanan bagi nasabah sehingga mereka betah bertransaksi. Lalu yang terakhir, terapkan open banking agar layanan Anda tuh hadir di aplikasi belanja dan layanan publik harian nasabah. Nah, semakin mudah digunakan untuk kebutuhan hidup, maka semakin kecil untuk kemungkinan rekening tersebut dilupakan dan menjadi dorman. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Selanjutnya akan dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih penjelasannya dari Bank Indonesia. Selanjutnya kita akan dengarkan paparan dari Otoritas Jasa Keuangan, kegiatan regulasi perbankan syariah dan perlindungan konsumen dalam kasus rekening dorman hari ini. Kepada perwakilan OJK kami persilakan. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Kami Otoritas Jasa Keuangan izin untuk memberikan pandangan pada kasus kita pada hari ini. Sebagai Ketua Tim Pemeriksa OJK, saya ingin menegaskan sejak awal bahwa pemeriksaan terhadap kasus rekening dorman di Bank Cahaya Syariah dilakukan bukan untuk mencari kesalahan semata, melainkan untuk memastikan keseimbangan antara perlindungan nasabah, kepatuhan regulasi, dan stabilitas sistem keuangan nasional. Pemeriksaan ini dilaksanakan berdasarkan kewenangan OJK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, khususnya Pasal 6 dan Pasal 7 yang memberikan mandat kepada OJK untuk melakukan pengaturan, pengawasan, dan pemeriksaan terhadap kegiatan jasa keuangan termasuk di perbankan syariah. Dalam kasus ini, penting untuk dipahami bahwa rekening dorman ini bukanlah rekening biasa, yaitu rekening yang tidak aktif dalam jangka waktu lama, kemudian menerima transaksi masuk dengan nominal signifikan secara inheren mengandung resiko tinggi baik di dalam sisi resiko pencucian uang, penyalahgunaan rekening pasif, maupun ketidaksesuaian profil nasabah. Oleh karena itu, ketika terjadi transaksi masuk sebesar 50 juta ke rekening dorman lebih dari 1 tahun, OJK memandang bahwa bank tidak memiliki pilihan selain melakukan tindakan pengamanan. Maksudnya tidak bertindak justru akan menempatkan bank pada posisi lalai secara kepatuhan dan beresiko secara hukum. Perlu kami tegaskan, pembekuan sementara di rekening dalam kasus ini tidak dapat disamakan dengan penyitaan. Tindakan tersebut merupakan langkah administratif preventif yang sah, profesional, dan dibenarkan oleh ketentuan AML/CFT serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang memberikan kewenangan kepada PPATK untuk menghentikan sementara transaksi yang terindikasi mencurigakan. Di sini sebagai regulator, OJK berdiri pada posisi netral dan objektif.
yaitu melindungi hak nasabah agar dananya tidak hilang, sekaligus memastikan bank menjalani prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang terintegrasi sebagaimana diatur dalam POJK nomor 18/POJK 03/2016. Dengan kerangka tersebut, pemeriksaan ini kami lakukan secara profesional, berbasis data, dan berorientasi pada perbaikan sistem, bukan sekedar penilaian individual saja. Selanjutnya, kami persilakan Sekretaris Tim OJK untuk menyampaikan kronologi dan aspek administratif pemeriksaan. Sebelumnya selamat pagi semuanya. Izinkan saya untuk menyampaikan selaku sekretaris dari tim OJK. Perkenalkan, nama saya Dika Saputra. Sebelumnya saya ingin menyampaikan hasil dari temuan saya. Berdasarkan dari hasil pemeriksaan administrasi, rekening atas nama Nadia telah berstatus dorman lebih dari 1 tahun sesuai kebijakan internal bank. Ketika terjadi transaksi masuk sebesar 50 juta rupiah, sistem bank menandai transaksi tersebut sebagai tidak wajar karena tidak sesuai dengan profil historis rekening. Nah, oleh karena itu, tindakan ini sejalan dengan penerapan customer due diligence dan enhanced due diligence sebagaimana diatur dalam POJK nomor 12 POJK 01 tahun 2017 yang menyatakan seluruh proses verifikasi ulang, permintaan klarifikasi sumber dana, serta pelaporan kepada PPATK telah dilakukan secara tertib, terdokumentasi, dan sesuai prosedur. Ya, sekian dari saya. Selanjutnya di sini saya sebagai anggota OJK di bidang pengawasan bank syariah. Dari perspektif pengawasan perbankan syariah, tindakan Bank Cahya Syariah ini mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian atau prudential prinsip sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, khususnya pasal 2 yang mewajibkan bank syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan kehati-hatian. Dan pasal 35 yang menekankan penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal. Nah, masuknya dana besar ke rekening dorman berpotensi bertentangan dengan maksud syariah, terutama tujuan dalam perlindungan harta. Dalam konteks syariah ini tuh perlindungan harta tidak hanya berarti menjaga kepemilikan, tetapi juga memastikan bahwa harta tersebut berasal dari sumber yang halal, dikelola secara aman dan transparan, dan tidak digunakan untuk aktivitas yang merugikan pihak lain. Nah, oleh karena itu pembukaan sementara dalam itu merupakan upaya perlindungan baik terhadap nasabah maupun terhadap integritas. Baik, di sini saya sebagai anggota OJK di bidang manajemen risiko kepatuhan akan menambahkan sedikit. Jadi dari sisi manajemen risiko dan kepatuhan, kasus rekening dorman ini mengandung risiko operasional, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Nah, oleh karena itu, Bank Cahya Syariah wajib menerapkan manajemen risiko terintegrasi sesuai POJK nomor 18/POJK nomor 3/2016. Risiko operasional muncul dari potensi kelemahan proses dan pengawasan transaksi. Risiko kepatuhan timbul jika kewajiban APU, PPT, dan QYC tidak dijalankan dengan baik. Sedangkan risiko reputasi muncul apabila bank dinilai tidak transparan atau gagal melindungi dana nasabah. Nah, pembekuan rekening dilakukan berdasarkan ketentuan AML CFT dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan bersifat sementara, berbasis risiko, serta harus disertai klasifikasi yang jelas agar tidak merugikan nasabah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota saya. Saya dari anggota OJK bidang perlindungan konsumen izin menambahkan dari sisi perlindungan konsumen, OJK memastikan bahwa hak-hak nasabah ini tetap dihormati sesuai dengan ketentuan dalam POJK nomor 6 tahun 2022 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Artinya setiap tindakan pengamanan rekening harus tetap memperhatikan kepentingan nasabah dan dilakukan secara bertanggung jawab.
Dalam kasus ini, bank dinilai telah melakukan langkah yang cukup baik dengan memberikan pendampingan kepada nasabah, tetap membuka akses penarikan sebagian dana untuk kebutuhan mendesak, serta menyampaikan penjelasan terkait proses verifikasi yang sedang berlangsung. Namun OJK menilai untuk kedepannya, bank perlu meningkatkan transparansi dan edukasi kepada nasabah. Bank perlu menjelaskan mengenai pengertian rekening dorman, resiko transaksi yang tidak wajar, serta kemungkinan adanya pembekuan sementara dana. Langkah ini penting agar nasabah tidak merasa bingung atau cemas, sekaligus untuk mencegah kesalahpahaman dan keresahan di masyarakat. Oke, baik. Berdasarkan hasil pemeriksaan, OJK menilai Bank Cahaya Syariah di sini telah bertindak sesuai dengan ketentuan dan prinsip kehati-hatian. Pembekuan rekening nasabah yang dilakukan untuk mitigasi risiko, bukan untuk merugikan nasabah, dan dana pun tetap terlindungi. OJK merekomendasikan penguatan edukasi nasabah dan percepatan komunikasi agar kebijakan pengalaman tidak menimbulkan persepsi negatif di publik. Kesimpulan OJK cukup tegas, yaitu pembatasan sementara transaksi pada rekening berisiko adalah bentuk tanggung jawab dari bank, bukan untuk pelanggaran dari hak nasabah. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparannya dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Selanjutnya kita masuk kepada sesi pemaparan dan pandangan dari Asosiasi Bank Syariah Indonesia atau ASBISINDO terkait permasalahan yang dibahas pada FGD hari ini. Kepada pihak perwakilan ASBISINDO, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan rekan saya mewakili dari Bank ASBISINDO. Sebelumnya kami akan menjelaskan apa itu peran ASBISINDO. Jadi ASBISINDO itu adalah sebagai wadah sinergi, advokasi, pengembangan SDM, dan jembatan komunikasi antara bank syariah, regulator, OJK BI, serta pemangku kepentingan lain untuk memajukan perbankan syariah Indonesia agar menjadi arus utama ekonomi nasional melalui kebijakan yang progresif, instrumen keuangan kompetitif, dan peningkatan kompetensi SDM perbankan syariah. ASBISINDO ini memahami perhatian dan kekhawatiran masyarakat terkait pemberitaan mengenai pembukuan sementara rekening dorman di sejumlah bank, termasuk yang dialami nasabah Bank Cahaya Syariah. Kami ingin menegaskan bahwa industri perbankan syariah berkomitmen penuh pada prinsip kehati-hatian, perlindungan nasabah, serta kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa kebijakan penandaan dan pembukuan sementara rekening dorman bukanlah tindakan sepihak untuk membatasi hak nasabah, melainkan merupakan bagian dari upaya untuk memberi perlindungan terhadap dana nasabah dan sistem keuangan nasional dari potensi penyalahgunaan termasuk kejahatan keuangan. Pembukuan yang dilakukan itu bersifat sementara, selektif, dan berbasis risiko. Langkah ini dilakukan ketika terdapat kondisi tertentu, seperti rekening yang lama tidak aktif, namun menerima transaksi dalam jumlah signifikan, sehingga memerlukan verifikasi tambahan. ASBISINDO juga menegaskan bahwa dana nasabah tetap aman dan tidak hilang. Tapi selama proses berlangsung, bank tetap memiliki kewajiban untuk mendampingi nasabah sampai proses verifikasi dan klarifikasi benar-benar selesai. ASBISINDO ini sangat memahami bahwa proses ini itu dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi nasabah. Atas hal tersebut, kami menyampaikan empati dan apresiasi atas kesabaran nasabah yang terdampak. Kami juga ingin menegaskan beberapa hal penting kepada nasabah. Pertama, hak nasabah tetap dilindungi sepenuhnya, yang mana setiap nasabah berhak untuk mendapatkan akses atas dananya setelah proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sesuai ketentuan. Kedua, rekening ini dapat dikembalikan, diaktifkan kembalikan. Pembukuan ini tuh bukan bersifat permanen tetapi sementara. Setelah verifikasi data, identitas, dan klarifikasi sumber dana selesai, serta tidak ditemukan indikasi pelanggaran, rekening akan dibuka kembali dan dana dapat digunakan sebagaimana mestinya. Ketiga, tidak ada niatan untuk merugikan nasabah, yaitu setelah langkah yang diambil bank merupakan bentuk perlindungan
bukan pembatasan hak dan semata-mata bertujuan menjaga keamanan dan nasabah serta integritas perbankan syariah itu sendiri. Asbisindo ini mendorong seluruh bank syariah untuk terus meningkatkan kualitas komunikasi, pendampingan, dan edukasi kepada nasabah agar proses verifikasi dapat berjalan lebih transparan dan nyaman. Kami juga mengimbau kepada nasabah agar tetap aktif berkomunikasi atau berinteraksi dengan pihak bank syariah karena pengalaman menunjukkan bahwa dengan komunikasi dan kelengkapan data, proses yang pembukuan kembali rekening dapat diselesaikan dengan baik. Sebagai penutup, Asbisindo ini menegaskan bahwa industri perbankan syariah ini hadir untuk melindungi dan melayani nasabah dengan prinsip keadilan, kehati-hatian, dan amanah. Kami berkomitmen untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat serta memastikan setiap kebijakan ini dilakukan secara proporsional dan juga bertanggung jawab. Kemudian selain dari itu kami dari Asbisindo juga akan memberikan evaluasi dan solusi-solusi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya kami akan menilai sebagai asosiasi atas tindakan bank. Nah, adapun hal yang benar telah dilakukan oleh Bank Cahaya Syariah, yaitu yang pertama, Asbisindo menilai Bank Cahaya Syariah telah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan menetapkan rekening sebagai dorman setelah tidak digunakan lebih dari 1 tahun. Hal ini menunjukkan bank tetap melakukan pemantauan atas rekening pasif dan tidak membiarkannya tanpa pengawasan. Fakta ini mencantum dalam paparan awal serta diperkuat pada bagian prinsip operasional, prinsip kehati-hatian yang menegaskan kewajiban pemantauan aktivitas rekening nasabah. Yang kedua, sistem bank dinilai telah berfungsi dengan baik karena mampu mendeteksi transaksi tidak wajar, yaitu masuknya dana 50 juta rupiah ke rekening dorman yang tidak sesuai dengan profil historis rekening. Deteksi ini tercantum dalam deteksi internal bank dan sejalan dengan penjelasan pada identifikasi dan pengukuran risiko operasional. Yang ketiga, Asbisindo juga menilai pembukuan dana dilakukan secara proporsional karena tidak seluruh dana nasabah itu diblokir. Sebagian dana tetap dapat ditarik, sementara sebagian lainnya dibekukan sementara hingga verifikasi selesai. Fakta ini dijelaskan dalam tindakan bank dan ditegaskan kembali pada penegasan konteks resiko bahwa pembukuan bertujuan mitigasi resiko bukan merugikan untuk nasabah. Nah, dari sisi kepatuhannya, Asbisindo menilai bank telah menjalankan kewajiban dengan koordinasi bersama PPATK sesuai dengan UU nomor 8 tahun 2010. Hal ini tercantum dalam paparan kasus dan tindakan bank, serta diperkuat pada bagian resiko kepatuhan terkait kewajiban know your customer due diligence dan kepatuhan terhadap regulator. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan evaluasi dan rekomendasi khususnya pada sisi internal Bank Cahaya Syariah. Yang pertama, kami menilai bahwa penyampaian informasi yang dilakukan bank kepada nasabah terkait rekening dorman ini belum sepenuhnya memberikan kejelasan yang jelas. Hanya tanah dari nasabah yang baru saja mengetahui adanya pembekuan sebagian dana setelah ia melalui kantor cabang. Maka dari itu, kami Asbisindo merekomendasikan agar Bank Cahaya Syariah ini dapat menyampaikan penjelasannya secara tertulis tentang alasan pembatasan, tahapan proses, dan estimasi waktu secara jelas, detail, dan konsisten. Nah, kedua, kami juga melihat bahwa masih terbukanya akses transaksi pada rekening dorman sebagai bagian dari tujuan transfer. Maka dari itu, kami merekomendasikan bank untuk menerapkan tanda khusus seperti notifikasi peringatan seperti SMS ataupun email, kemudian pembatasan transaksi tertentu seperti pemberitahuan dini kepada nasabah. Nah, yang ketiga, kami juga menilai bahwa sejak awal bank belum menyampaikan kepastian alur dan durasi proses klarifikasi. Hal itu terlihat dari proses koordinasi antara bank dengan PPATK yang memakan waktu sekitar 3 minggu. Maka dari itu, kami selaku Asbisindo di sini merekomendasikan untuk Bank Cahaya Syariah ini melakukan penetapan standar alur dan SLA penanganan pada rekening dorman, termasuk batas waktu pada setiap tahapan verifikasi sebagai bagian dari penguatan tata kelola dan kepastian layanan. Dan yang terakhir, kami juga menilai bahwa Bank Cahaya Syariah ini belum sepenuhnya berperan aktif dalam pendampingan nasabah karena meskipun telah melakukan koordinasi dengan PPATK, namun pemberian informasi tentang perkembangan prosesnya itu belum disampaikan secara berkala. Nah, maka dari itu, kami merekomendasikan bahwa Bank Cahaya Syariah ini harus berperan sebagai single point of contact, memberikan pemberian informasi secara berkala serta menjadi penghubung aktif antara nasabah dengan pihak otoritas terkait. Selanjutnya kami akan serahkan kepada rekan-rekan. Berikutnya dukungan Asbisindo terhadap OJK. Asbisindo ini menilai pengawasan OJK telah sesuai
dengan UU nomor 21 tahun 2011 tentang OJK, khususnya dalam aspek kepatuhan dan perlindungan konsumen, di mana bisa dilihat dalam hal yang pertama penanganan rekening dorman merupakan penerapan prinsip kehati-hatian, dan yang kedua pembekuan sementara dana bersifat preventif dan administratif. Dan yang kedua ini pandangan Aspisindo sependapat dengan BI bahwa kasus ini berada dalam kerangka manajemen risiko. Yang pertama, rekening dorman dengan transaksi besar merupakan risiko material sesuai PBI nomor 13/23/PBI/2011. Dan yang kedua, deteksi anomali dan pembukaan sementara merupakan mitigasi risiko operasional dan hukum. Dan terakhir, transaksi digital menuntut kepatuhan pada PBI nomor 9/15/PBI/2007 tentang manajemen risiko DI. Selanjutnya di sini saya akan menambahkan terkait penegasan Aspisindo atas kasus Bank Cahaya Syariah, di mana kasus ini bersifat individual dan tidak mencerminkan kondisi industri secara keseluruhan, di mana tindakan bank dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU atau tindakan pidana pencucian uang, dan ketentuan OJK dan BI terkait manajemen risiko dan AML CFT. Mungkin terakhir ada beberapa rekomendasi dari pihak Aspisindo. Yang pertama, peningkatan edukasi nasabah terkait dengan rekening dorman, yang dimana supaya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Yang kedua, penguatan komunikasi bank kepada nasabah. Dan yang terakhir, sinergi berkelanjutan antara bank, OJK, BI, dan juga Aspisindo. Mungkin sekian pemaparan dari Asosiasi Bank Syariah Indonesia. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Aspisindo yang sudah menyampaikan pandangan dan juga penjelasan yang mengenai FGD pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup acara FGD pada hari ini, mari kita dengarkan closing statement atau kesimpulan dari Bank Cahaya Syariah. Yaitu kepada Bank Cahaya Syariah kami persilakan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan rekening dorman di Bank Cahaya Syariah merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko perbankan yang terintegrasi. Rekening tidak aktif secara inline mengandung risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko reputasi, dan risiko hukum yang saling berkaitan. Oleh karena itu, langkah pengamanan terhadap rekening dorman tidak dapat dipandang sebagai tindakan sepihak terhadap nasabah, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab bank dalam melindungi dana masyarakat, mematuhi ketentuan regulator, serta menjaga keberlangsungan usaha. Dalam perspektif manajemen risiko, tindakan yang bersifat preventif jauh lebih bertanggung jawab dibandingkan penanganan setelah risiko benar-benar terjadi. Sekian dari Bank Cahaya Syariah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, dengan demikian seluruh rangkaian kegiatan fokus group discussion manajemen risiko pada kelas perbankan syariah telah selesai dilaksanakan. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam kegiatan ini. Mohon maaf apabila saya dalam memandu acara masih terdapat kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Manajemen risiko 5A.